Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan bersyukur mari kita sambut hari baru yang Tuhan ciptakan, Minggu 12 Maret 2023. Sebentar lagi Tuhan akan berbicara kepada kita, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita agar setiap kata dari firman Tuhan masuk dan tertanam dalam hati kita. Renungan hari ini berjudul, Uang Punya Kuasa. Kita akan membaca beberapa ayat dari 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dan Ibrani 13 ayat 5. 1 Timotius 6 ayat 10 demikian bunyinya, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, setiap orang pasti berpikir bahwa memiliki uang berarti memiliki segalanya. Itulah sebabnya dengan mengesampingkan pemenuhan kebutuhan lainnya, seperti kebutuhan mental dan spiritual, orang berjuang keras hanya untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Keadaan ini sangat cocok dengan lagu yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Uang. Uang, bukan Tuhan Yesus. Seringkali kita menyaksikan bagaimana berkuasanya uang terhadap hidup manusia. Dengan mudah seseorang tunduk kepada perintah orang lain hanya karena setiap kali berkunjung ke rumahnya, ia selalu diberi uang. Kita mendengar dan membaca di media massa tentang berbagai macam korupsi yang merajalela. Kasus uang suap yang melibatkan para pejabat yang berkecimpung di dunia peradilan pun sangat akrab di telinga kita. Akhir-akhir ini kita digoncangkan oleh korupsi yang begitu besar di Kementerian Keuangan. Bahkan dunia pendidikan pun tak luput dari kasus-kasus yang bersangkut paut dengan uang suap. Uang juga bisa membuat seseorang rela melakukan tindakan-tindakan amoral. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 yang telah kita baca tadi. Di dalam Alkitab kita juga bisa membaca tentang orang-orang yang dengan mudahnya berbuat tidak benar karena uang. Dalam Hakim-Hakim pasal 9 ayat 4, di sana dikatakan petualang-petualang dan orang-orang nekat rela mendukung Abimelekh untuk menjadi raja sebagai pesaing dari kepemimpinan yang sah hanya karena 70 uang perak. Delila berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengkhianati Simson karena 1.100 uang perak yang dijanjikan masing-masing raja kota orang Filistin kepadanya. Hakim-Hakim 16 ayat 5. Penguasa-penguasa Israel pada zaman Amos suka menerima suap sehingga mereka rela mengesampingkan orang miskin. Para kepala kaum, nabi-nabi dan imam-imam bangsa Yahudi dan Israel pada zaman Mika melakukan tugas pelayanan mereka karena uang. Yudas mengkhianati Yesus karena 30 keping perak. Serdadu-serdadu Romawi mau menyebarkan berita bohong karena uang. Tetapi menariknya, sekalipun sepertinya uang begitu berkuasa atas kehidupan manusia, tetapi uang tidak bisa membeli segalanya. Uang tidak bisa membeli kebenaran sejarah kebangkitan Yesus. Uang tidak bisa membeli kuasa
untuk pelayanan pembaptisan Roh Kudus seperti yang diingini Simon si tukang sihir. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18 dan 19. Saudara-saudara, uang memang penting. Setiap kita membutuhkannya. Tetapi uang bukanlah segalanya. Karena uang tidak bisa menjadi sandaran hidup. Uang pun tidak memberikan kebahagiaan sejati. Uang menjadi bermanfaat ketika kita menjadikannya sebagai alat secara benar dan sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, firman Tuhan mengingatkan kita supaya jangan sampai kita menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5 yang sudah kita baca tadi berkata, "Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saudara-saudara, kita semua membutuhkan uang, dan untuk mendapatkan uang, kita harus bekerja dengan rajin dan tekun, dengan jujur, dengan kesungguhan hati. Tuhan tidak suka bila kita malas bekerja. Itu sebabnya di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 ada teguran bagi orang yang malas. Demikian bunyinya, "Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Jelas sekali bahwa Tuhan tidak suka orang malas. Jadi berdoa terus, baca firman terus, di gereja terus, tapi tidak mau bekerja. Ini juga tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi umat-Nya yang rajin bekerja dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita mendapat uang, tetapi kita tidak cinta uang. Cinta kita tetap kepada Tuhan. Sandaran hidup kita hanya Tuhan. Uang itu adalah alat yang harus kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk menolong orang lain, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat saudara, uang itu sebenarnya tidak punya kuasa. Tetapi mengapa uang bisa mengikat manusia begitu rupa? Itu karena orang tersebut, manusia itulah yang memberikan kuasa kepada uang untuk mengendalikan hidupnya. Sebab itu, mari kita periksa hati kita. Jangan sampai ada cinta akan uang di dalamnya, di dalam hati, dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Hanya cinta kepada Yesus yang harus ada dalam hidup kita, maka segala sesuatu dalam hidup kita ini serba diatur oleh Tuhan, dan itu indah sekali, memuaskan hati, menenteramkan, dan terutama kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain. Nama Tuhan dibesarkan, didengungkan di mana-mana. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari ini dan untuk firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami berterima kasih dan bersyukur untuk berkat keuangan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Tolong Bapa, tolonglah supaya kami tidak bergantung pada uang itu dan tidak memberi kuasa kepada uang itu untuk mengendalikan hidup kami. Kami rindu supaya Bapa yang mengendalikan hidup kami dan kami menjadi tuan atas uang kami. Kami memerintahkan uang itu untuk melakukan apa yang kami kehendaki sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah dengan berkat keuangan yang Kau berikan bagi kami semua, kami memuliakan Tuhan dan kami menolong mereka yang butuh pertolongan. Biarlah di dalam segala hal, di dalam seluruh kehidupan kami, Tuhanlah yang dimuliakan.
kami mau senantiasa bergantung hanya kepada Tuhan. Tuhanlah sandaran hidup kami, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janganlah menyerahkan diri kepada kekuasaan uang, tetapi serahkan dirimu kepada kekuasaan Tuhan yang maha besar. Selamat beribadah saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.